Hello Technolovers, Donald Trump memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat 2024 atas Kamala Harris dari Partai Demokrat. Dengan kemenangan ini, ia akan menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya. Kemenangan Trump dikonfirmasi setelah ia meraih 277 suara elektoral pada Rabu, 6 November 2024 sekitar pukul 5.30 waktu setempat atau 17.30 waktu Indonesia Barat. Hingga Kamis 7 November 2024 pukul 5.21 waktu Indonesia Barat, Trump telah memperoleh 265 suara elektoral, sementara Harris mendapat 226 suara. Di AS, batas suara elektoral yang diperlukan untuk memastikan kemenangan adalah 270 suara. Trump juga meraih popular vote dengan perolehan 72.083.871 suara atau 51% dibandingkan Kamala yang memperoleh 67.274.910 suara atau 48%. Perolehan suara Trump melebihi 270 setelah ia berhasil mengamankan negara bagian penentu kemenangan swing state, Wisconsin, dengan persentase kemenangan 49%. Trump unggul di seluruh swing state, termasuk Arizona, Michigan, Nevada, Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania. Kita telah membuat sejarah malam ini karena suatu alasan, ujar Trump di hadapan para pendukungnya, sebagaimana disiarkan oleh CNBC International. Alasannya adalah kita berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun, tambah Trump kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai. Lantas, bagaimana dampak terhadap Indonesia? Dengan kemenangan Trump yang tampaknya semakin dekat, ancaman Amerika terhadap Indonesia dan negara-negara Islam pun menjadi nyata. Negara-negara Islam serta negara yang tergabung dalam BRICS termasuk Indonesia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara diperkirakan akan menghadapi tekanan jika Trump menang. Prediksi ini bukanlah tanpa dasar, ancaman ini telah disampaikan langsung oleh Donald Trump yang mengungkapkan program kerja, target, serta visi misinya jika berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump secara tegas menyatakan akan menghancurkan dominasi industri otomotif Tiongkok dan berkomitmen untuk memberlakukan tarif yang sangat tinggi pada produk-produk impor dari negara tersebut. Kebijakan ini ia ungkapkan sebagai langkah strategis untuk menekan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dari ancaman persaingan global yang semakin ketat. Menurut Trump, kebijakan tarif yang agresif ini akan mempersulit akses produk Tiongkok ke pasar Amerika, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi produk-produk buatan Amerika untuk berkembang dan tetap kompetitif. Trump juga menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil demi memperkuat ketahanan ekonomi Amerika Serikat, terutama dalam sektor manufaktur dan otomotif, yang selama ini dianggap mengalami penurunan akibat persaingan dari Tiongkok. Ia berkomitmen bahwa jika terpilih, pemerintahannya akan melaksanakan kebijakan proteksionis ini dengan ketat dan memberikan dukungan penuh pada industri dalam negeri agar tetap menjadi pilar utama ekonomi Amerika di tengah persaingan global. Perekonomian Indonesia berpotensi terguncang jika Trump memberlakukan kebijakan ketat terhadap Tiongkok. Sebagai mitra dagang utama, Tiongkok adalah negara yang pengimpor dan pengekspor terbesar bagi Indonesia. Jika Trump berhasil melemahkan industri otomotif Tiongkok, Indonesia pun akan merasakan dampaknya, terutama dalam sektor ekspor nikel, bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik, karena industri ini banyak bergantung pada pasar Tiongkok. Gangguan pada ekspor nikel Indonesia dapat menghentikan perkembangan hilirisasi nikel yang sedang gencar dilaksanakan dan berdampak pada perekonomian dalam negeri. Ancaman berikutnya bagi Indonesia adalah posisinya setelah resmi bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Trump dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menargetkan negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Menurut Trump, kebijakan ini bertujuan untuk melemahkan koalisi ekonomi yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS yang merupakan blok ekonomi kuat dan berpotensi menjadi kekuatan alternatif terhadap dominasi Amerika, tampaknya menjadikan Indonesia sasaran potensial dalam strategi politik luar negeri Trump jika ia terpilih. Pergerakan HSG dan rupiah. Berkaca dari periode sebelumnya saat Trump memimpin Januari 2017 hingga Januari 2021, indeks harga saham gabungan atau IHSG cenderung stabil. Dilansir dari Refinitiv pada akhir Januari 2017, IHSG ditutup di level 5.294 dan di akhir Januari 2021 ditutup di level 5.862 atau naik 10,73% dalam kurun waktu 4 tahun.
Tampak pergerakan IHSG cenderung membentuk konsolidasi sepanjang 4 tahun tersebut. Sejak awal 2017 hingga awal 2020, IHSG relatif tidak bergerak kemana-mana dan terjadi penurunan yang tajam pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Sementara pada semester 2 2020 hingga Januari 2021, pergerakan IHSG cenderung naik atau mengalami recovery di tengah berbagai sentimen yang ada. Sedangkan rupiah sendiri tampak cenderung melemah 5,04% dari Rp13.347 per US dollar menjadi Rp14.020 per US dollar selama 4 tahun tersebut. Hal ini terjadi bersamaan dengan kebijakan Trump yang membuat indeks dolar AS DXY terdepresiasi. Tercatat DXY turun sebesar 8,97% selama 4 tahun tersebut, yakni dari 99,51 menjadi 90,58. Hal ini Trump lakukan untuk membuat barang-barang AS dapat berkompetisi dan bersaing dengan barang-barang negara lain secara internasional atau ekspor. Sementara dari sisi indeks harga konsumen atau IHK, ekonomi AS tampak akan cenderung stabil bersama dengan oil production yang akan menambah supply dan berujung dengan harga minyak yang berpotensi menurun, serta probabilitas terjadinya inflasi akibat perang dagang AS Cina Jilid 2 yang berpotensi terjadi dan membuat harga barang menjadi mahal. Hal ini berujung ada suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed yang berpeluang lebih sulit untuk dipangkas secara masif. Alhasil, bank sentral dunia lainnya seperti Bank Indonesia juga tampak akan kesulitan untuk menurunkan suku bunganya secara besar-besaran. Ekspor Indonesia ke AS selama era Trump. Ekspor Indonesia ke AS melonjak 15,3% di era Trump dari 16,14 miliar US dollar pada 2016 menjadi 18,62 miliar US dollar pada akhir 2020. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan 4 tahun terakhir era Barack Obama yang hanya naik 8,52%. Ancaman di pasar keuangan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan ada 3 hal yang perlu diwaspadai jika Trump menang. Di antaranya adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, potensi tekanan kepada arus modal, dan ketidakpastian di pasar keuangan. Peri mengatakan potensi ekonomi yang bisa terjadi ketika Trump kembali menjadi presiden AS, di antaranya penguatan mata uang dolar Amerika Serikat yang akan terus terjadi ke depan. Seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan Bank Sentral AS, Fed Fund Rate, mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut, ungkap Peri dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu 6 November. Ia mengatakan berbagai permasalahan ini tentu akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, seperti Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah berpotensi melemah ke depan dan aliran modal asing akan semakin sempit. Dinamika ini yang akan berdampak ke seluruh negara, khususnya emerging market, termasuk Indonesia, yaitu 1. Tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, 2. Arus modal, dan 3. Bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan, tuturnya. Guna mengantisipasi potensi resiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Peri mengatakan BI akan bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Ini yang kemudian kita harus respon secara hati-hati. Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turun dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK, ujar Peri dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu 6 November. Kebijakan tarif Trump. Sepanjang kampanye, Donald Trump menegaskan jika dia akan meningkatkan tarif perdagangan, terutama terhadap China. Katrina L., Direktur Riset Ekonomi di Moody's Analytics, menyatakan Asia menjadi salah satu wilayah yang bisa dirugikan oleh kebijakan tarif Trump. Posisi Trump yang lebih isolasionis dalam kebijakan luar negeri juga telah memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk membela Taiwan dari potensi agresi China. Salah satu yang akan menjadi pertanyaan besar bagi Indonesia adalah apakah Trump akan mengubah tarif perdagangan untuk Indonesia?
Sebagai catatan, pada pertengahan 2018, pemerintah AS di bawah Trump mengevaluasi status Indonesia sebagai negara penerima manfaat skema Generalized System of Preference atau GSP. Manfaat dari GSP itu bisa jadi yang membuat perdagangan Indonesia surplus sekitar 9, miliar US dollar dengan AS. GSP sendiri adalah semacam sistem penghapusan bea masuk untuk produk impor dari negara yang dianggap AS sektor industrinya masih berkembang. Saat itu ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review, termasuk di dalamnya kayu plywood, katen, dan udang.